Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nayara Rahman dari TPP 9 dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 123430099 akan menjelaskan tugas nomor 1 dan nomor 2 di online GDB. Oke, soal nomor 1, yang pertama itu ada perintah membuat program tentang baris aritmatika. Nah, ini seperti biasa kita menggunakan C++ dengan perawalan ini yang sudah default, include iostream using namespace std titik koma. Nah, pertama itu kita deklarasikan dulu menggunakan tipe data integer, karena data yang kita masukkan ini semuanya bilangan bulat. Nah, pertama ada NIM sama dengan U1 itu suku pertama. Ini sebenarnya sama saja sih, ini kayak lebih jelas aja gitu kalau NIM itu sama aja kayak suku pertama. Kemudian jumlah atau UN ini maksudnya tuh suku yang pengen kita tuju. Ini suku ke 9. Dan selisih itu D, selisihnya juga 9. Selisih itu maksudnya perbedaan jumlah dari setiap suku. Jadi setiap suku tuh selisihnya bedanya itu 9. Nah, sesuai perintah diambilnya dari 3 angka seperti ini. Yang UN diambil dari angka terakhir, yang selisih diambil dari 2 angka di depannya. Nah, habis itu kemudian isi out kan. Ini biar lebih jelas aja gitu saat sudah di run. Ini sekian, suku pertamanya sekian. Kemudian jumlahnya juga begitu dan juga selisihnya. Nah, lanjut ke sini untuk hasil akhirnya, yaitu baris aritmatika sama dengan Jadi hasilnya itu menggunakan koma seperti ini. Nah, habis itu di baris aritmatika ini kan setiap suku kita pengen menuju suku yang kita tuju, yakni di sini 9. Maka dia tuh kayak terus menambah, terus ditambah gitu, terus menerus. Berarti kan adanya perulangan ya, perulangan penambahan, itu penambahan si bedanya ini, si selisihnya. Nah, maka dari itu kita menggunakan perulangan for. Nah, di perulangan for ini ada 3 bagian. Ini 3 bagiannya. Yang pertama itu ada mulai. Kita deklarasikan ya ini bagian-bagiannya ini. Nah, ini pertama tuh mulai, yang I sama dengan 0. Berarti dimulainya itu dari 0. Nah, I kurang dari UN, ini batas. Berarti batasnya I kurang dari UN. UN-nya 9. Nah, kalau I++ ini maksudnya itu I sama dengan I ditambah 1. Berarti nilai I yang sekarang merupakan nilai I yang sebelumnya, yakni 0 ditambah dengan 1. Berarti nilai I yang sekarang itu ada 1. Nah, maka dari itu I-nya ini batasnya itu kurang dari UN, bukan sama dengan UN. Karena kan kita pengen nyarinya 9. Kalau ini ada sama dengan UN, dia nanti jumlahnya hasil akhirnya tuh jadi 10, bukan 9. Gitu. Karena kan tadi ini I-nya sekarang tuh kan udah jadi 1 kan, udah ditambah 1 karena I++ ini. Nah, maka dari itu I kurang dari UN, I kurang dari 10 istilahnya begitu. Nah, habis ini si out. Ini rumus dari baris aritmatikanya. NIM ditambah I dikali D. NIM-nya 123430099 ditambah I dikali D. I-nya tadi berapa? 1. D-nya 9. Berarti 9 dikali 1, 9 ditambah NIM. Nah, hasilnya seperti ini. Kita run. Nah, benar kan? 1230099 tambah 9 108 tambah 9 lagi 117. Begitu seterusnya sampai 9 kali sampai hasilnya 123430171. Coba kita hitung ya, ada berapa sukunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9. Sudah sesuai kan? Oke, nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini ada perintah untuk membuat program baris geometri. Nah, yang pertama sama juga menggunakan bahasa C++. Habis itu, ini juga sama, sudah default, include assume union space std titik koma. Habis itu kita deklarasikan. Nah, yang pertama itu kita menggunakan tipe data long dari integral. Sebenarnya ini menggunakan long saja tanpa int di depannya juga bisa. Jadi kita coba deh, ntar dulu. Nah, kenapa menggunakan tipe data long? Karena nanti kan nim ini tuh sesuai rumus geometri ya, nim dikali r. Nanti tuh bakal dikali 99. Nah, hasilnya itu tuh akan melebihi kapasitas dari tipe data int, dari integer sendiri. Nanti kan hasilnya tuh bisa nyampe jutaan ya. Kalau dikali 99, maka dari itu kita menggunakan tipe data long. Karena punya range yang lebih tinggi gitu loh dibanding data integral dan data lainnya. Kalau di sini integer ya, jadi kita menggunakan tipe data long begitu. Nah, ini juga n itu kalau di soalnya yang kakak kasih tahu tuh bagian sini n-nya di sini 0. Nah, untuk un ya, kalau di dalam soal yang kakak kasih contohnya n besar yaitu n kecil 0 ditambah 2. Jadi nanti UN-nya 2. Nah, rasionya tuh 99 diambil dari dua angka terakhir nih. Nah, kemudian si out ini untuk penjelasnya ya, yang tadi ini. Begitu. UN n ditambah 2 sama dengan 2. Habis itu kita masuk untuk hasil akhirnya, yaitu baris geometri sama dengan ini nanti hasilnya sama juga kayak yang baris aritmatika tadi menggunakan koma. Nah, habis itu sama dengan baris aritmatika juga kita menggunakan perulangan for. Karena baris geometri ini perkalian. Bedanya itu doang sama baris aritmatika. Kalau baris aritmatika kan penjumlahan. Kalau baris geometri ini perkalian. Nah, maka dari itu rumusnya dikali dengan rasio. Berarti maksudnya tuh perulangan. Setiap suku pengen lanjut ke suku selanjutnya dikali terus. Dikali sama dengan dikali semuanya sama ratio. Suku pertama dikali ratio, hasilnya suku kedua dikali ratio, hasilnya suku ketiga, dan seterusnya. Nah, ini juga sama menggunakan perulangan for. Ada 3 bagian kita deklarasikan menggunakan integer. Dan juga i ini mulainya dari 0. Kemudian ini batasnya dengan ini i plus-plusnya, yaitu iterasi, sama kayak tadi juga. Maksudnya, i sama dengan i sebelumnya, yakni i sama dengan 0 ditambah 1. Berarti i yang sekarang itu sama dengan 1. Maka dari itu ini juga sama, tidak ada sama dengan. Karena kalau kita ada sama dengan, nanti jadinya jadi 3 gitu. Jadi kita i kurang dari un. Nah, lanjut. Ini untuk hasil akhirnya si out nim. Nah, ini rumusnya. Nim sama dengan nim kali R. Untuk rumus geometri. Oke, kita coba run. Nah, begitu hasilnya. Karena kan UN-nya cuma 2. Jadi, 123430099 dikali 99 hasilnya 12 juta sekian. Sangat banyak kan? Maka dari itu kita menggunakan tipe data long. Nah, kita coba hapus int-nya ya. Nah, sama juga kan bisa. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Bila ada salah-salah, saya akan belajar ke depannya agar lebih baik. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.